Halo guys, kembali lagi sama aku Imam di podcast aku. Kali ini aku bakal ngundang narasumber kita dari jauh. Aku jauh-jauh nerbangin dari Kalimantan buat aku wawancara mengenai apa sih pesan kesannya kuliah di perantauan lah, di jauh. Ya kita sambut narasumber kita yang jauh-jauh dari Kalimantan ini. Silakan masuk. Halo Halo. guys. Oke, perkenalkan dulu Kak, namanya siapa? Halo Dan asli dari semuanya, mana? perkenalkan aku Rani dari Kalimantan Utara. Manggilnya Rani aja ya? Oh iya. Oke. Sebelumnya kok bisa jauh-jauh dari Kalimantan sampai di Jawa itu ceritanya gimana ya? Jadi awal aku datang ke Jawa itu bukan waktu kuliah, tapi aku udah mondok dari SMA di Yogyakarta. Nah terus setelah lulus MA tuh kayak kepikirannya nggak pengen balik aja, maksudnya kayak udah sekalian aja lah untuk melanjutkan pendidikan di Jawa gitu kan. Terus mulailah aku nyari-nyari tuh kampus-kampus yang berbasis agama Islam. Lanjutin sekalian. Iya, niatnya ngelanjutin gitu. Terus aku sempat daftar ke UIN Jogja, ternyata aku nggak keterima. Nah ternyata opsi kedua ada di Solo, jadi makanya aku bisa ada di UIN Solo. Maksudnya di Solo, keterimanya. Iya betul. Kalau di Jawa sendiri punya saudara atau emang pure sendiri di Jawa? Aku di Jawa nggak punya keluarga, Nggak. jadi nggak ada keluarga yang tinggal netep di Jawa tuh nggak Oh, ada. nggak ada. Paling ya ada sih sepupu-sepupu gitu, tapi ya kita sesama perantau juga, bukan yang punya keluarga tinggal netep di sini. Kalau orang tua ada asli Jawa atau emang dari Kalimantan aslinya? Kalau darah Jawa itu ada dari bapak ya. Bapak itu masih ada ya keturunan Jawanya tipis-tipis lah. Jadi ya masih ada sih, bisa dibilang masih ada. Pindahan berarti orang tua salah satu dari Jawa. Oh enggak, tapi bapak itu udah dari lahir udah di Kalimantan, cuma dari mbah itu ada yang dari Jawa. Jawa. Oke, langsung saja ya. Aku di sini bakal ngasih beberapa pertanyaan sih tentang apa ya, kayak pengalaman mulai dari hidup di perantauan kan udah lama ya. Iya. Dari kayak MTS sampai sekarang kan udah lama banget. Gimana sih pengalaman ngerantau untuk kuliah jauh-jauh dari kampung halaman? Kenapa nggak dari dulu kayak milih di Kalimantan aja, nggak usah ke Jawa gitu? Jadi gini, pertama kali hal yang memotivasi aku pengen ke Jawa itu sebenarnya ada satu kakak kelasku waktu SMP. Kan SMP aku udah mondok nih. Nah di pondok itu ada satu kakak kelas yang memotivasi aku tuh kayak pengen lanjutin sekolah di Jawa. Tapi alasan utamanya itu karena aku pengen kayak keren aja sih, karena menurutku kayak kalau sekolah ke Jawa tuh keren, jadi ya punya image keren aja, nggak ada alasan motivasi yang kuat gimana gitu. Jadi, jadi nggak pure dari hati dong, apa dari orang tua emang disuruh? Kalau dari orang tua juga nggak yang maksa atau nyuruh gimana, cuma aku tuh udah mengajukan diri sendiri aja, kayak aku pengen lanjut deh ke Jawa. Awalnya aku pengen ngelanjutin sekolah itu di daerah Madiun, Jawa Timur, tapi di sana aku bener-bener nggak ada orang yang dikenal dan kayak nggak ada akses aja gitu untuk ke sana. Jadi dari orang tua tuh kurang setuju. Terus kan dulu itu kakak aku masih kuliah di Jogja, nah jadi aku dibolehinnya ke Jogja karena aksesnya ada kakakku. Oh, jadi kayak ada yang mendampingin lah secara nggak langsung. Iya, karena itu kan masih
umur-umur SMA ya, jadi masih harus dipasrahkan dengan orang yang lebih tua gitu. Oh gitu. Kemudian apa sih yang buat kamu mutusin, kan tadi udah yang jauh dari rumah ya. Kemudian gimana sih cara kamu kayak ngejaga hubungan kamu sama keluarga yang di kampung halaman kayak tetap harmonis? Kan kamu juga jarang pulang lah, nggak mesti kayak setahun sekali pulang, Iya, kayak benar. kadang 2 tahun sekali kan nggak tentu ya. Iya. Kayak dari dulu dari MTS sampai sekarang bisa dihitung lah paling pulang cuma berapa kali gitu. Iya. Itu caranya gimana biar tetap harmonis? Kalau dulu kan masih zaman-zaman mondok itu kan kita nggak boleh megang HP ya sebagai santri. Nah, jadi kadang ada masa penjengukan, jadi aku dijenguk sama kakakku. Terus nanti aku setiap penjengukan pasti nelpon orang rumah gitu, kayak ya udah nanya kabar ya, basa-basi lah kita berbagi cerita. Terus setelah lulus pondok sekarang kuliah ya komunikasi kita tetap lancar karena dari kadang orang rumah yang hubungin aku, kadang aku yang ngehubungin orang rumah, ya masih ya termasuknya masih lancar lah komunikasinya, walaupun nggak kita yang setiap hari chattingan atau teleponan itu enggak. Kalau buat kakak sendiri pernah nggak sih langsung jenguk ke sini gitu? Kalau kan sekarang udah di Solo ya, udah nggak di Jogja lagi. Kakak sendiri pernah jenguk sendiri ke sini? Dulu waktu aku masih maba, itu kakak aku masih kuliah juga di Jogja. Jadi waktu aku maba kakak aku pernah datang ke Solo, ke ya sebenarnya hitungannya nggak jenguk sih karena ada urusan buat ngurusin aku beli motor. Nah jadi yang datang itu kakak aku. Jadi ya hitungan kakakku udah pernah lah datang menengokku selama di Solo. Sekalian mampir gitulah, Iya, ada urusan. iya gitu, bentar. Kalau orang tua sendiri pernah nggak selama dari MTS sampai kuliah sekarang main ke Jawa lah buat nengokin, ya kayak anak satu-satunya cewek lah gitu kan? Iya ya. Kalau dari orang tua sih pernah. Selama aku di Jawa, orang tua pernah ke Jawa itu sekali. Waktu wisuda S1-nya kakakku. Jadi ya alasan utama orang tua datang ya karena mau menghadiri acara wisudanya kakak ya, bukan yang utama untuk Pure jenguk jenguk, aku, yeah. enggak ya, tapi karena kebetulan aja. Jadi ya hitungannya orang tua baru sekali datang ke Jawa. Untuk setelah aku keluar dari pondok juga belum pernah lagi. Berarti baru cuma sekali selama Iya. di perantauan ya? Iya benar. Kemudian kalau gimana sih cara kamu ngerayain momen-momen yang penting seperti kayak Lebaran ketika di tempat perantauan gitu, gimana? Kan kamu Lebaran ini juga kan nggak pulang. Iya. Lebaran kemarin pulang nggak? Enggak. Nggak juga kan, nggak mesti kayak 1 tahun 2 tahun pulang kan juga nggak tentu. Iya. Cara kamu ngerayain itu gimana, kayak apa? Cuman di kos apa juga keluar main gitu gimana? Aku kalau hari raya Idul Fitri gitu, kalau yang tahun ini tuh aku nggak kemana-mana. Di hari pertama ya aku nggak kemana-mana juga, ya cuma sholat Id. Udah itu ya udah ngerayain sendiri ya, masakan enak mungkin. Terus udah nyiapin beli brownies, beli petasan ya untuk merayakan vibes-nya aja. Terus apa ya, kalau merayakan momen-momen penting lainnya itu kayak ulang tahun gitu ya, misal ulang tahunnya kakak atau bapak, ibu, itu biasanya kita selalu vece-vecean gitu loh. Jadi kayak misal aku ulang tahun nih, nanti orang rumah udah nge-VC aku. Jadi kayak ya udah perayaannya ucapin secara visual. Jadi lewat online gitu ya? Online gitu, bener-bener. Kemudian apa sih tantangan yang paling besar yang kamu hadapi selama di perantauan, mulai dari dulu mondok sampai sekarang kuliah, itu apa sih hal yang paling berat yang kamu rasain sih? Sebenarnya kalau yang dirasain di perantauan itu, kalau udah keluar dari pondok ya mungkin sepi aja sih, karena kan aku udah nggak mondok lagi nih. Karena kan kalau notabene-nya kita mondok itu bareng-bareng teman terus ya, 24 jam kita bareng teman. Jadi
ya maksudnya kita nggak kepikiran yang gimana-gimana gitu, kalau ya nggak merasa kesepian lah. Jadi kalau sekarang sih menurutku cuma karena ya sepi aja, karena jauh dari orang tua, ya nelpon orang rumah juga nggak yang setiap hari, jadi ya begitu deh Ya yang kayak dirasakan. udah mulai dewasa gitu lah, Iya, tau lah. benar-benar umur-umur dewasa lah ya. Kemudian ada apa ya, tradisi yang khas dari kampung halaman yang apa ya, kayak kamu bawa terus sampai di perantauan lah, kayak ada yang hal yang beda di kalau di perantauan sama di sini gitu. Apa ya? Kayak apa, ada tradisi khusus atau ngapain gitu kalau lebaran? Ya kalau tradisi khusus sih sebenarnya eh udah aku merasanya ya udah nggak ada yang gimana-gimana, karena aku udah terbiasa dengan kultur di sini ya. Maksudnya kayak ya nggak, jadi hal yang di sana tuh udah lama tidak terbawa gitu loh. Oh, gitu. Ya paling cara bahasa aja sih, cara ngomong. Tapi ya itu juga keluar kalau ketemu sama temen yang sesama gitu. Yang kayak ketemu terus sinkron ngobrol gitu. Bukan sih, kayak Gimana? kalau ketemu temen yang kita tuh sama-sama orang Kalimantan nih. Oh. Nah jadi kita kayak merasa logat kita tuh secara apa ya, otomatis keluar aja kayak ya logat cara ngomongnya aja sih. Paling itu ya. Kalau budaya itu mungkin menurut aku udah nggak terbawa sih untuk sekarang ke aku sendiri. Kemudian apa yang kamu rasain kalau yang paling beda lah, kayak lebaran kalau di kampung halaman sama di sini, kan kamu juga udah lama nggak lebaran di kampung halaman lah. Yang menurut kamu yang hal yang paling beda itu apa ketika lebaran di kampung halaman sama di sini di Jawa lah? Ya udah pasti vibes-nya ya, kebersamaannya lah. Karena kalau di rumah itu aku biasanya ngerayain lebaran nggak di rumah aku yang di desa. Jadi aku ngerayain hari pertama lebaran itu di rumahku yang di dekat ibu kota, karena di situ keluarga mayoritas keluarga yang Islam tuh ada di sana, keluarga dari bapak. Oh gitu. Ya karena jadi vibes-nya ya lebih kerasa banget lah. Kita ngumpul langsung hari pertama itu pasti ketemu, silaturahmi sama saudara-saudara bapak. Terus ya kalau sendirinya ya gitu, kita ya sholat berangkat sendiri, masak juga sendiri, ngerayain juga sendiri. Ya udah paling kita cuma hari raya tuh cuma telepon, udah maaf-maafan, udah. Itu juga keluarga juga ninggal aku karena mau lanjutin silaturahmi sama saudara-saudara yang lain. Tapi kalau selama di Jawa lah pasti ada rasa yang kayak kangen banget, kayak pengen banget pulang, itu ada nggak? Ada, pasti ada. Ada waktunya aku tuh bisa ngerasain kayaknya pengen pulang deh gitu. Tapi ya di situasi aku pengen itu bukan situasi yang tepat buat aku pulang gitu loh. Jadi ya udah, kayak perasaan kangen aja sih yang sering tiba-tiba muncul aja. Tapi nanti hilang lagi. Iya, gitu, nanti hilang jelas. lagi. Ya kadang kepikiran pengen deh makan masakan ini, tapi pengennya buatan ibu gitu. Oh gitu ya. Ya hal-hal kecil lah yang bikin ingat sama rumah. Dan yang terakhir nih, apa sih harapan kamu untuk masa depan setelah ya kayak kamu nanti bakal selesai kuliah di sini? Apa kamu bakal tetap di sini, kerja di sini, atau enggak sampai nikah di sini, tetap di Jawa, atau gimana sih harapannya buat kedepannya? Kalau harapan aku pribadi, aku setelah lulus kuliah masih pengen ngelanjutin karir di Pulau Jawa, karena ya menurutku menantang aja sih bisa memulai karir di kota orang gitu ya. Kita nggak punya akses yang gimana-gimana, karena maksudku kalau kita pulang pasti banyak kenalan orang dalam lah, dan ya info loker juga menjamin. Tapi ya kalau aku pribadi pengen mencoba tantangan baru, jadi aku pengen tetap melanjutkan karirku dulu di Pulau Jawa. Oh gitu. Oke. Sekarang apa ya?
Pesan buat teman-teman seperantauan lah. Buat teman-teman semua yang teman-teman online di sini, pesannya buat perantauan biar betah. Buat perantau itu gimana? Kalau pesan aku ya, buat teman-teman jangan merasa kamu sendirian, karena kamu tuh masih punya teman-teman yang peduli sama kamu. Oke? Ya udah itu aja sih Oke. dari aku. Jadi gitu ya, jangan jangan takut ngerantau lah. Ngerantau Iya, tuh betul. enak nanti kalau udah. Seru banget. Iya. Banyak pengalaman yang cuma kamu yang paham pengalaman itu sendiri. Oke. Oke, terima kasih Rani Oke. untuk pengalaman selama di perantauan lah. Jadi buat kalian semua jangan takut buat merantau, pasti merantau itu seru kok. Seru. Pasti ada cerita tersendiri di balik semuanya. Tetap semangat, sampai jumpa. Bye bye. Bye bye.